Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini kita kembali dapat menyambung bacaan kitab Jawahirul Bukhari ini yang pada minggu lalu sudah dibicarakan hadis yang ke-326. Sekarang hadis yang ke-327, halaman 134. Hadis yang ke-327, nomor hadisnya, halamannya 134. Sebelumnya kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih dari bab al-hars wal muzara'ah, di bab pertanian, cocok tanam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah al-Bahili. Ini yang langsung melihat atau mendengar dari Rasulullah SAW. Hadis ini tercantum di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-2321. Itu bab al-hars wal muzara'ah, bab bercocok tanam dan pertanian. Di hadis di lengkapnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, haddatsana Abdullah ibn Salim al-Himsi, haddatsana Muhammad ibn Ziyad al-Alhani an Abi Humamata al-Bahili annahu ra'a sikkatan wa syai'an min alatil hars faqala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulu hadha baita qaumin illa adkhalahu Allahu az-zulla. Di sini tidak hanya ada khalahu, dibaca udkhilahu. Ya. Tidak ada Allahnya. Itu hadis yang ke-327. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Ya, dia menceritakan kepadanya Abdullah bin Salam al-Himsi, juga diceritakan oleh Muhammad ibn Ziyad al-Alhani dari Abi Umamah al-Bahili, sahabat Rasulullah SAW, bahwa satu ketika Abu Umamah melihat sikkatan, yaitu mata bajak, wa syai'an min alatil harsi, dan sesuatu dari alat bajak, entah tangkainya atau gelandangnya. Faqala, Abu Umamah berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam,
aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak masuk rumah ini kepada rumah kaum kecuali adkhalahullahu zulla, kecuali Allah memasukkannya az-zulla, yaitu kehinaan. Nah, apa az-zulla ni nanti kita baca di footnote nomor 2. Sikkah ay hadidah yahrusu bihal ard. Ya. Sikkah itu maknanya besi yang digunakan untuk membajak bumi, yaitu mata bajak. Ya, siapa yang biasa ke sawah menggunakan bajak tahu dia mata bajak seperti apa. Kemudian az-zul yaitu sesuatu yang wajib bagi mereka berupa hak-hak yang diminta oleh para pemimpin atau penguasa. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban yang dikenakan sehubungan dengan hasil-hasil. Tapi az-zulla di sini ya asal artinya adalah kehinaan. Ya, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Itu hadis yang supaya tidak menggantung kita, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada di sana di rumah seseorang alat bajak itu, yang melihat mata bajak di rumah orang. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, rumah ini, rumah suatu kaum itu akan dimasukkan oleh Allah itu az-zulla, kehinaan. Nah, padahal di hadis yang sebelumnya atau hadis-hadis yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari itu mendorong supaya orang bercocok tanam atau bertani. Tapi dari hadis ini disebutkan pula akibat orang yang menyimpan alat bajak itu akan dimasukkan oleh Allah akan itu ke kehinaan. Nah, ini akibat. Ini adalah hal yang gaib atau hal yang tidak terbuka secara umum tapi diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa persoalannya? Orang yang di rumahnya itu ada mata bajak dan alat-alat bajak, dia punya lahan pertanian, tapi dia kerjakan sendiri. Ya. Dia kerjakan sendiri, dia bajak sendiri, hasilnya dia ambil sendiri, lalu dia tidak ya mansur lah, makan surang gitu. Tidak seperti sahabat-sahabat lainnya. Ya. Sahabat-sahabat lain itu dia tidak mengerjakan sendiri. Itu banyak yang nganggur-nganggur, sahabat disuruh kerja dan beri upah. Dan nanti hasilnya kewajiban-kewajiban dikeluarkan. Kalau sampai nisabnya dikeluarkan. Atau kewajiban pajak lainnya, kalau kaum zimmi itu ada kewajibannya membayar pajak. Ya. Tapi itu tidak bayarnya, karena dia kerja sendiri, diambil, dipanen sendiri, disimpan sendiri sampai alat-alat bajaknya disimpan di rumah. Nah, orang yang seperti itulah yang latar belakang dari hadis ini. Jadi kalau kita punya lahan pertanian, ya janganlah bekerja sendiri, ajaklah orang itu, beri dia upah. Jadi tidak. Ya kalau sekadar itu ya mungkin boleh juga.
Tapi ketika ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, kita merasa itu kan saya sendiri yang kerja. Ya. Untuk apa mengeluarkan kewajiban-kewajiban lagi? Nah, ini suatu pandangan yang salah. Maka dalam hadis ini ini mungkin salah orang saya lihat dalam beberapa versi dari Sahih Bukhari itu lafadznya illa adkhalahu Allahu zulla. Ya. Dan ada lagi lafadz illa dakhalahu az-zullu. Ya. Masuk kepadanya kehinaan. Itu ada yang disambung yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaitu akibat dari orang yang bekerja di bidang pertanian, tapi dia mengelola sendiri dan tidak berbagi hasil-hasilnya. Jadi hasil-hasil bumi itu ada kewajiban-kewajibannya, terutama yang sampai nisabnya tentu wajib membayar pajak. Bagi kaum zimmi membayar zakatnya. Kalau kaum zimmi ini konteksnya seorang zimmi ini, jadi non muslim yang yang tunduk kepada pemerintahan Rasulullah SAW. Ya. Dia kena pajak lagi, semacam pajak kaum zimmi. Kalau kaum muslimin kan kena zakat, ke pajak tidak kena. Kalau kaum zimmi kena pajak dan itu tidak dibayarkan. Maka nanti apakah di dunia atau di hari kiamat sampai sebagaimana itu dia akan menderita akibatnya. Itu mungkin kegagalan panennya, atau juga nanti dia ada akibat dosa-dosa yang harus dia bayar nanti di hari akhirat. Nah, itu hadis yang 327. Jadi bukan hadis ini mencela orang bertani, tapi adalah mencela orang yang makan sorang, tidak membayar kewajiban-kewajiban, tidak mau berbagi, ya. Karena banyak juga orang sekarang juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya ada ahlinya, ada yang bisa melakukannya, karena dia merasa sanggup kerjakan sendiri gitu. Padahal bukan karena kalau nggak ada duit untuk mengupahkan, bolehlah. Tapi dia banyak duitnya gitu, nggak mau mengupahkan kepada orang lain untuk mengolah lahannya itu. Nah itu termasuk juga orang yang bakhil, ya. Bakhil. Karena banyak orang yang memerlukan pekerjaan. Itulah intinya. Kemudian hadis yang berikutnya 328, karena masih ada waktu. Hadis ini nomornya 2341 dalam Sahih Bukhari. Ya. Yaitu ini nomornya kita sebutkan karena ada juga orang yang mengira Jawahirul Bukhari ini menukil tidak benar dari Sahih Bukhari. Ya. Supaya meyakinkan, dia tercantum dalam Sahih Bukhari pada hadis yang ke-2341. Ada dua redaksi hadis 328-nya, yaitu yang tersebut dari hadis nomor 2340 dan 2341. Itu
diceritakan oleh Imam Bukhari, katanya qala Rabi'u ibnu Nafi' Abu Taubah haddatsana Muawiyah an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Imam Bukhari rahimahullah mengatakan telah berkata Ar-Rabi itu syekh dari Al-Bukhari, diceritakan oleh Imam Bukhari, itu Ar-Rabi ibn Nafi Abu Taubah haddatsana Muawiyah, ya, dia ada mendapat cerita dari Muawiyah, dari Yahya, dari Ibnu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha au liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu." Ya. Siapa yang memiliki suatu lahan, ya, lahan tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia menanam. Ini kan anjuran supaya tidak ada tanah mengganggur. Sekarang ini kan banyak tanah mengganggur, dibiarkan begitu saja semak-semak gitu. Maka hendaklah ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Atau kalau tidak, ya tidak ada waktu untuk menanamnya dan juga tidak mau diupahkan, berikanlah kepada saudaranya. Ya, artinya suruhlah saudaranya, apakah saudaranya kandung atau saudara seiman, ya, untuk mengelola lahan. Fa in aba, maka dia tidak mau, fal yumsik ardahu, maka tahanlah lahannya. Tahannya lahan itu, ya biarlah dia tinggal. Ya. Tapi intinya dia harus ditanam. Atau kalau tidak, ini sekaitan dengan para sahabat yang menentukan bahagian pemilik. Jadi tidak dianjurkan itu menentukan, ada di 1/2 misalnya, 1/3, 1/4, ya. Jadi sebaiknya tidak ditentukan, suruh mengelola. Kalau nanti berhasil, ya baru, ya ada kesepakatan. Tapi kalau gagal tanamannya bagaimana? Padahal sudah dijanjikan 1/2 gitu. Jadi tidak ada manfaatnya bagi pengelola lahan itu kalau panennya gagal. Ya, jadi ya lebih baik itu kesepakatan setelah jelas ada hasilnya. Tentu berdasarkan kepatutan. Ya. Karena memang dalam semua muamalat transaksi di antara kaum muslimin itu prinsipnya adalah tolong menolong. Sama seperti jual beli kemarin juga. Prinsipnya itu ada jual beli itu hakikatnya adalah tolong menolong. Nah, fal yumsik ardahu, maka hendaklah dia menahan lahannya. Artinya menahan itu tentu dipelihara. Untuk apa? Kalau dia kosong akan timbul rumput, dan itu juga bisa untuk lahan ternak makan. Ya. Tapi tentu saja tidak dibiarkan semak belukar yang
mengganggu, menjadi sarang hewan-hewan yang mungkin tidak diperlukan, atau serang hama, serang tikus, serang babi, serang apa, dan membiarkan atau menahan lahan itu maksudnya yaitu ya biar tidak ditanam tapi juga dipelihara gitu maksudnya. Jadi itu tingkat-tingkatnya itu. Hendaklah ditanam, kalau tidak sanggup menanamnya sendiri atau tidak ada waktu, serahkan kepada orang lain, ya saudaranya. Kalau tidak juga, maka lahan itu dipelihara, ya. Dipelihara, dibiarkan kosong, ya. Mudah-mudahan tumbuh rumput yang dimakan oleh ternak. Itu setidak-tidaknya. Tapi itu yang banyak di kita terjadi ini yang ketiga nih. Ya banyak lahan tinggal tidak dimanfaatkan. Nah, itulah dua hadis tuntunan Rasulullah SAW dalam hal pertanian ini. Dia menganjurkan untuk menanam itu. Ya, itu tentu saja tanaman-tanaman yang bermanfaat, apakah itu tanaman keras, ya, atau hortikultura, yaitu tanaman lembut berupa sayur-sayur, buah-buahan, dan seterusnya. Ya, itu tentu pekerjaan atau profesi yang muncul di masa sahabat, ya, karena di Madinah itu ada lahan-lahan subur, ya, ada lahan yang sesuai dengan kurma. Ya, kalau daerah Taif itu dari dulu, dari zaman Nabi itu sudah subur. Bagi bapak ibu yang pernah ke Taif itu melihat alam di sana yang yang masyarakatnya bisa bercocok tanam. Ya. Tapi sekarang kata orang itu banyak bagian yang dulu gersang sekarang sudah hijau. Dan dikaitkan juga dengan tanda hari kiamat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kita diskusikan, silakan.